Sebelum menonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim bika sultan. Jadi anak-anakku semua, setelah libur Lebaran Idul Adha, kita kembali berjumpa dalam daring, pembelajaran daring, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka langsung karena adanya pandemi virus corona. Jadi kita lanjut untuk pembahasan kita SKI pada bab pertama bagian D, yaitu Khalifah besar dinasti Abbasiyah. Jadi dinasti Abbasiyah pada pembahasan sebelumnya itu dipimpin oleh 37 khalifah. Jadi dinasti Abbasiyah dipimpin oleh 37 khalifah. Namun dari 37 khalifah yang memimpin dinasti Abbasiyah yang kurang lebih 5 abad, itu terdapat beberapa orang khalifah yang terkenal. Yang terkenal itu diantaranya Abu Ja'far Al-Mansur, yang kedua Harun Ar-Rasyid, dan yang ketiga Al-Makmum. Pada masa kepemimpinan ketiga khalifah ini, disitulah puncak keemasan dinasti Bani Abbasiyah. Jadi setelah dinasti Bani Abbasiyah mengambil alih pucuk kepemimpinan setelah menaklukkan kerajaan Bani Umayyah, dinasti Bani Umayyah, masa keemasan dinasti Abbasiyah itu dipimpin oleh 3 khalifah ini. Yang pertama Abu Ja'far Al-Mansur, yang kedua Harun Ar-Rasyid, dan yang ketiga Al-Makmum. Yang pertama Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur itu menjabat pada tahun 1336 sampai 158 Hijriah atau tahun 754 sampai 775 Masehi. Sekaligus Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur adalah khalifah yang mendirikan kota Baghdad. Bagian A, biografi singkat. Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Al-Mansur adalah khalifah kedua Bani Abbasiyah, putra dari Muhammad bin Ali bin Abdullah ibnu Abbas. Jadi ini ada biografi singkat dari Abu Ja'far Al-Mansur. Itu adalah khalifah yang kedua, khalifah kedua di dinasti Bani Abbasiyah. Beliau adalah anak dari Muhammad bin Ali bin Abdullah ibnu Abbas bin Abdul Muttalib, dilahirkan di Hamimah pada tahun 101 Hijriah. Jadi Abu Ja'far Al-Mansur itu, Abu Ja'far Al-Mansur masih keturunan Nabi Muhammad SAW kalau dilihat dari silsilahnya. Karena kita kenal Rasulullah SAW itu juga pamannya atau kakeknya Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib adalah
kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Ja'far Al-Mansur itu lahir di kota Hamimah pada tahun 101 Hijriah. Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintahan. Setelah Abu Ja'far Al-Mansur dilantik menjadi khalifah tahun 136 Hijriah atau 754 Masehi, Al-Mansur membenahi administrasi pemerintahan dan kebijakan politik. Dia menjadikan wazir sebagai koordinator kementerian. Jadi Abu Ja'far Al-Mansur setelah dilantik langsung bergerak di bidang pemerintahan. Di bidang pemerintahan dia memperbaiki tata kelola negara, terutama bagian administrasi pemerintahan dan juga kebijakan-kebijakan politik. Dan dia menunjuk wazir sebagai koordinator kementerian. Untuk memperluas jaringan politik, Abu Ja'far Al-Mansur menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan diri dan menertibkan keamanan di daerah perbatasan. Jadi Abu Ja'far Al-Mansur setelah dilantik untuk memperluas jaringan politiknya, daerah-daerah yang lepas dari kekuasaan dinasti Abbasiyah itu ditaklukkan kembali, dirangkul kembali, atau ditaklukkan kembali untuk bergabung kepada dinasti Bani Abbasiyah dan menertibkan keamanan di daerah perbatasan. Jadi perbatasan-perbatasan dijaga, ditertibkan supaya jelas batas wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Kemudian bagian C yaitu mendirikan kota Baghdad. Karena pada masa awal pemerintahan dinasti Abbasiyah, yakni di masa Abu Abbas, pusat pemerintahannya berada di kota Anbar, sebuah kota kuno Persia di sebelah timur Sungai Euphrat. Istananya itu diberi nama Hasimiyah. Hasimiyah dinisbahkan kepada kakeknya Hashim bin Abdul Manaf. Jadi kenapa Abu Ja'far Al-Mansur mendirikan kota Baghdad? Karena pada awal pemerintahan dinasti Abbasiyah, pusat pemerintahannya itu berada di kota Anbar, sebuah kota kuno di Persia di sebelah timur Sungai Euphrat, dan istananya itu diberi nama Hasimiyah. Hasimiyah adalah sebuah hadiah atau sebuah penghormatan yang diberikan kepada kakeknya Hashim bin Abdul Manaf. Kemudian yang terakhir itu pengembangan ilmu pengetahuan. Al-Mansur menunjukkan minat dan perhatian pada ilmu pengetahuan. Penyalinan literatur Iran dan Irak, Greek serta Syriani dilakukan secara besar-besaran. Jadi begitu perhatiannya Abu Ja'far Al-Mansur kepada ilmu pengetahuan, dia menyalin literatur atau tulisan-tulisan Iran dan Irak, dan itu langsung dilakukan secara besar-besar karena begitu cintanya kepada ilmu pengetahuan. Dan alangkah beruntungnya anak-anakku semua, meskipun pada saat pandemi corona virus masih terjadi, tetapi karena begitu cintanya anak-anakku kepada ilmu pengetahuan, anak-anakku semua tetap mengikuti pembelajaran meskipun melalui online. Dan sesuai dengan hadis Nabi SAW, utlubul ilmi walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Artinya kalau kita mau menuntut ilmu jangan setengah-setengah. Kalau memang
tidak bisa bertatap muka langsung di sekolah, secara online pun bisa, asalkan anak-anakku semua punya kemauan. Kemudian daripada itu, Abu Ja'far Al-Mansur mendorong usaha menerjemahkan buku-buku pengetahuan dari kebudayaan asing. Jadi buku-buku pengetahuan asing itu diterjemahkan, diperintahkan oleh Abu Ja'far Al-Mansur untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab agar orang-orang Islam bisa mengkaji. Jadi semua buku-buku asing itu, pengetahuan-pengetahuan dan kebudayaan asing itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab agar orang-orang bisa mengkaji, terutamanya orang-orang Islam bisa mengkaji pengetahuan dan kebudayaan asing. Selain daripada itu, Al-Mansur juga mendirikan perguruan tinggi sebagai bentuk kecintaan kepada ilmu pengetahuan. Abu Ja'far Al-Mansur mendirikan perguruan tinggi yang diberi nama Baitul Hikam. Jadi ada perguruan tinggi yang didirikan diberi nama Baitul Hikam. Jadi pada intinya Abu Ja'far Al-Mansur adalah khalifah yang kedua pada dinasti Bani Abbasiyah. Kemudian dia sangat mencintai ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur setelah dilantik langsung memperluas, langsung menata tata kelola wilayah kekuasaannya, terutama bagian administrasi pemerintahan dan kerjasama di bidang politik. Kemudian Abu Ja'far Al-Mansur mendirikan kota Baghdad sebagai pusat pemerintahannya. Jadi anak-anakku semua, mudah-mudahan dari penjelasan saya anak-anakku bisa memahami, dan saya berharap anak-anakku semua bisa mengerjakan tugasnya. Setelah selesai dipoto, kemudian dikirim ke WA pribadi saya beserta dengan foto belajarnya, dan dianggap hadir dan diberi nilai kalau ada tugas dan foto belajarnya dikirim di WA pribadi saya. Mungkin inilah yang pembelajaran singkat kita pada hari ini. Demikian, wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.